Ya, di video kali ini yang kita saksikan bersama-sama kali ini adalah kayu dari pohon asem yang menurut informasi dari masyarakat, ini usianya sudah mencapai 90 sampai 100 tahun. Itu prediksi dari masyarakat setempat yang berada di sekitar pohon asem ini. Ya. Untuk jenis galih asem, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula atau dari sahabat-sahabat yang belum pernah mengetahui detailnya galih asem yang sebenarnya itu bagaimana, karena tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang masih pemula menganggap atau mengatakan bahwasanya kayu asem itu juga disebut galih asem, padahal bukan, belum tentu. Karena tidak sedikit juga yang mempunyai hati dari pohon asem tapi sudah mengatakan atau menyatakan bahwa itu adalah galih asem, padahal itu hati pohon asem begitu. Untuk warna sendiri, jangankan untuk dari segi galihnya ya, jangankan dari segi galihnya, kayunya saja kalau kita bentuk menjadi mata cincin atau mata liontin dalam jangka waktu yang lama, apalagi sudah terkena minyak, lama-kelamaan juga warnanya akan berubah menjadi coklat, bahkan kehitaman yang hampir mirip menyerupai galihnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang dimaksud galih asem atau bagian galihnya yang terdapat pada pohon asem itu bagaimana. Nah, ini kita bisa saksikan bersama-sama. Ini yang warna coklat ini bukan galihnya, melainkan daging dari pohon asemnya. Terus ini juga bukan galihnya, tapi yang disebut galihnya itu adalah yang berwarna hitam, seperti yang saya tunjuk ini. Ini ada warna hitam sampai ke sini. Nah, ini ada yang seukuran rambut lebih besar. Nah, ini juga sedikit lebih besar. Inilah yang disebut dengan galihnya. Nah, untuk jenis warna galih itu bervariasi. Ada yang coklat muda, coklat kemerahan juga ada. Ada yang coklat tua, bahkan lebih tua lagi hingga warnanya mendekati warna hitam. Sekilas seperti warna hitam, sebenarnya untuk galih asem sendiri itu sebenarnya tidak ada yang berwarna hitam kecuali warna coklat tua, saking tuanya hingga sekilas seperti warna hitam begitu teman-teman. Terus ini juga galihnya. Nah, ini warna coklat kemerahan seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini juga warna coklat agak sedikit tua sehingga sedikit sekilas seperti warna hitam. Terus bagian sini juga ini warna coklat kemerahan, ini juga galih. Nah, ini juga galihnya. Terus di bagian sini, ini selain ada daging dari kayu pohon asemnya, nah, ini di tengah ini yang disebut dengan galihnya, ini juga termasuk galih. Hanya saja warnanya ini coklat muda. Sedangkan yang ini berwarna coklat tua sehingga mendekati warna hitam atau sekilas seperti warna hitam. Padahal ini coklat tua. Terus yang satunya lagi, nah, ini juga sama dalam satu bahan, sama-sama dari satu pohon yang sama. Ini juga termasuk galihnya, hanya saja kadar galihnya ini sangat sedikit sekali. Nah, bisa diperhatikan ini ya. Ini kadar galihnya sangat sedikit sekali. Sedangkan yang ini juga bagian galihnya yang berwarna coklat kemerahan. Terus di bagian sini, ini malah lebih banyak bagian galihnya dibanding dengan kayunya atau daging kayu yang tidak mengandung galih seperti ini, tidak mengandung galih. Ini juga tidak mengandung galih. Tapi yang ini galih yang berwarna coklat kemerahan bercampur dengan warna coklat tua sehingga terkesan seperti hitam. Ini juga bagian galihnya. Nah, ini juga galih. Jadi sahabat-sahabat khususnya yang bagi sahabat-sahabat yang masih pemula atau yang belum mengenali galih asem secara lebih detail, lebih mendalam, ini saya tunjukkan agar tidak keliru. Dikarenakan untuk jenis jangankan galihnya, kayunya saja jika kita bentuk liontin atau mata cincin, apalagi sudah diminyai, dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu warnanya bisa berubah karena adanya debu, kotoran, dan kandungan minyak yang meresap berubah berwarna coklat dalam jangka waktu yang lama sehingga hampir seperti galih, padahal itu bukan galih. Ada juga yang bagian hati pohon asem. Kalau hati pohon asem itu memang mirip sekali dengan galihnya, hanya saja terlihat jelas sekali seratnya itu agak lebar-lebar, agak renggang-renggang dan tampak jelas besar-besar sekali seratnya. Nah, itu juga hampir mirip seperti galih. Sehingga dari sahabat-sahabat yang belum paham betul tentang galih asem,
khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, menganggapnya bahwa itu adalah galih. Padahal yang kita kenal, yang sebenarnya, bagian pohon asem, intinya itu mempunyai 4 unsur, yaitu kulit pohon asem, terus bagian daging pohon asem, terus hati pohon asem. Ada juga yang mengandung unsur galih dari pohon asem, keempatnya. Tapi yang mengandung galih asem ini sangat jarang sekali kita jumpai. Tidak semua pohon asem mengandung galih, hanya pohon asem tertentu. Buktinya, faktanya dari sahabat subscriber saya yang sempat mengantarkan galih asem ini. Beliau sering membantu orang tuanya untuk memotong kayu-kayu besar termasuk pohon asem juga. Di situ ada 2 pohon asem, yang satunya dipotong, yang kedua juga dipotong di hari yang sama. Ternyata yang ukuran pohon asem lebih besar dan usianya tentunya juga diperkirakan lebih tua, justru tidak ada galihnya. Malah ini yang usianya diperkirakan antara 90 sampai 100 tahun, malah ini ada galihnya. Mungkin yang tidak ada galihnya yang ukuran pohonnya lebih besar waktu itu di usia kisaran di atas 100 tahun, justru malah tidak ada galihnya. Nah, disitulah bukti bahwa tidak semua pohon asem mempunyai galih. Tidak semua pohon asem mempunyai sesuatu yang lebih istimewa, yaitu yang biasa disebut dengan galihnya. Makanya saya katakan berkali-kali, galih asem ini sangatlah langka sekali. Jangankan untuk mendapatkan galihnya, untuk mendapatkan pohonnya saja, di zaman sekarang kita sudah kesusahan. Kecuali kalau pohon-pohon asem yang hasil cangkokan atau pohon asem yang ditanam di pot itu banyak. Apalagi mendapatkan pohon asem yang sudah berusia tua. Kalaupun sudah berusia tua di alam liar atau di alam bebas, katakanlah di dusun-dusun, di alas-alas, di kebun-kebun, itu pun juga belum tentu ada galihnya. Makanya saya bilang kalau galih asem itu adalah galih yang sangat langka sekali. Dan setiap galih asem apakah bertuah? Setiap galih asem selama pohon tersebut ada galihnya, insya Allah bertuah. Setiap galih asem, setiap pohon asem yang ada galihnya itu selalu menghimpun energi secara alami yang lumayan kuat. Karena apa? Tidak semua pohon asem mempunyai energi yang cukup kuat secara alami kecuali pohon asem yang mengandung galih. Intinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang galih asem, yang mana galih asem ini sudah terkenal sejak dahulu hingga sekarang, baik terkenal dari khasiat secara alaminya, juga terkenal dari segi mitosnya, yang dipercaya turun-temurun dari sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ya, untuk jenis galih asem, barusan sudah kita saksikan bersama-sama secara detail yang disebut dengan galih asem yang sebenarnya itu bagian mananya, dan juga yang termasuk kategori galih asem itu yang bagaimana. Di sini saya akan menambahi lagi tentang mitos yang beredar di kalangan masyarakat, yaitu tentang 8 mitos kegunaan galih asem. Sebagian orang percaya dengan mitos-mitos yang beredar selama ini, sebagian juga tidak percaya. Itu terserah kembali ke pribadi masing-masing. Namun percayalah bahwasanya setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, termasuk galih asem dalam tema kali ini, tidaklah sia-sia. Pasti ada manfaatnya karena sengaja diciptakan sebagai sarana atau sebagai syariat saja yang dipercaya sebagian orang turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang. Ini ada 8 mitos yang terkenal, bahkan ini sudah tidak asing lagi, namun saya akan mengulangi di video saya kali ini, yaitu 8 mitos kegunaan galih asem. Yang pertama, dipercaya sebagai sarana untuk menangkal ilmu sihir. Yang kedua, bisa sebagai sarana untuk menangkal sial. Yang ketiga, menjaga keselamatan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, menghilangkan stres. Yang keenam, meningkatkan popularitas. Yang ketujuh, sebagai sarana pengasihan secara umum atau sebagai sarana penglaris. Sedangkan yang kedelapan dipercaya sebagai sarana untuk awet muda. Ya seperti yang saya katakan tadi, terlepas itu hanyalah sekedar mitos atau fakta, saya sendiri juga tidak tahu pasti. Boleh dipercaya, boleh tidak, kembali ke pribadi masing-masing. Namun percayalah
Setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini tidaklah sia-sia, pasti ada manfaatnya, dan Tuhan tidak akan menciptakan segala sesuatu kecuali yang bermanfaat saja, baik dari segi materialnya maupun dari segi energinya yang terkandung secara alami. Ya, baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.